Motor bakar, motor bakar. Motor bakar. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Iya. Dan halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, ada informasi apa hari ini? Ya, Zaki dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi diduga hilang kendali, bus syarat penumpang menabrak truk muatan pakan ternak hingga mengakibatkan 1 orang tewas. Selain itu, kami juga punya informasi ratusan warga yang membakar kantor polisi kehutanan terkait penanganan korban terkam harimau yang dinilai lambat. Bersama saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sebuah bus berpenumpang menabrak truk pakan ternak di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Ya, kecelakaan diduga terjadi akibat bus melaju sangat kencang sehingga sopir bus tak bisa mengendalikan kendaraannya. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, Kecamatan Situbondo, Jawa Timur. Sebuah bus jurusan Bali Surabaya syarat penumpang tiba-tiba menabrak truk muatan pakan ternak yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan ringsek. Bahkan bagian rangka kaca depan bus hancur terbuka. Kecelakaan diduga terjadi akibat kencangnya laju bus sehingga supir bus kesulitan mengendalikan kendaraan. Terlebih bus saat itu harus melintasi jalan yang menikung dan sedikit menurun. Diduga kendaraan bus tersebut haluannya selalu ke kanan. Sedangkan saat yang bersamaan melaju kendaraan truk Novo L9908UF dari arah yang berlawan itu dari arah barat. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadilah kecelakaan. Akibat kecelakaan ini pengemudi truk meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara 4 penumpang bus dan supirnya mengalami luka ringan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Sahabat RTV, ratusan massa membakar dan merusak kantor polisi kehutanan di Desa Sukamarga, Lampung Barat, Lampung. Aksi anarkis itu merupakan bentuk dari kekesalan warga akibat penanganan korban yang diterkam harimau di lokasi tersebut dinilai lambat. Ratusan warga menggeruduk dan membakar 3 sepeda motor dan bangunan milik Kepolisian Kehutanan Resort, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Tak hanya membakar, warga juga merusak sejumlah fasilitas bangunan kantor tersebut. Aksi anarkis ini dipicu kekesalan warga lantaran penanganan korban penyerangan harimau yang terjadi di wilayah itu dinilai lambat dilakukan polisi kehutanan. Dalam 1 bulan terakhir, serangan harimau sudah terjadi 4 kali. Akibat serangan harimau itu, 2 warga tewas, 1 orang selamat, sementara 1 lainnya terluka. Situasi mulai memanas, ya kurang lebih masyarakat ada 500 orang ini melakukan tindakan anarkis, yaitu dengan merusakkan kantor maupun membakar kantor tersebut. Hingga kini pasukan pengamanan Kodim 0422 dan Polres Lampung Barat masih berjaga di lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Pihak polisi kehutanan mengaku masih berupaya melakukan mitigasi serta memasang jerat untuk mengamankan harimau agar tidak berkeliaran mengancam keselamatan warga. Dari Lampung Barat, Ponidi Yusuf untuk CSI, RTV. Aksi kawanan maling saat membobol sebuah toko grosir di Banyuwangi, Jawa Timur terekam CCTV. Para pelaku dengan leluasa menguras sejumlah barang serta uang tunai senilai puluhan juta rupiah sebelum akhirnya kabur karena terpergok warga. Inilah kawanan maling yang terekam CCTV saat membobol sebuah toko grosir di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam aksinya, kawanan maling yang berjumlah 4 orang itu berpura-pura memarkir mobil minibus mereka di halaman toko. 2 pelaku mengawasi situasi sekitar, sementara 2 lainnya merusak gembok toko menggunakan linggis. Setelah merusak pintu, keempat pelaku langsung masuk dan menguras sejumlah barang, diantaranya rokok, serta uang tunai yang disimpan di dalam laci senilai 10 juta rupiah.
Aksi ini pun sempat dipergoki warga hingga membuat keempat pelaku langsung kabur meninggalkan toko. Rokok sama uang, Mas. Sekitar 9 atau 10 juta. Berapa orang, Mbak, kalau sampean tahu yang dari CCTV itu? Kalau dari CCTV 4 orang. 4 orang bawa mobil ya? Ya. Peristiwa ini telah dilaporkan pemilik toko ke Mapolsek setempat. Dan berbekal rekaman CCTV, kawanan maling ini kini dalam perburuan aparat kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk Jesi, RTV. Sekelompok remaja yang membawa senjata tajam berupa celurit di Jalan Raya, daerah Desa Kelapa Gading, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil ditangkap warga. Dari hasil pemeriksaan, para pemuda ini akan tawuran di daerah Jatilawang dan Bawalo, Banyumas. Video amatir warga ini viral di media sosial. Gerombolan remaja yang membawa senjata tajam berupa celurit di Jalan Raya daerah Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil ditangkap warga. Mereka kemudian diserahkan ke anggota patroli Polsek Wangon, Polresta Banyumas. Awalnya warga yang sedang ronda curiga melihat remaja pemuda rombongan motor. Salah satu pengendara sepeda motor terlihat membawa senjata tajam celurit. Warga kemudian mengamankan pengendara motor tersebut dan menghubungi Polsek Wangon. Dari hasil pemeriksaan, gerombolan pemuda ini akan tawuran di daerah Jatilawang dan Rawalo, Banyumas. Ternyata sebelum melaksanakan kegiatan tawuran, dia adalah menggunakan obat dan minuman keras. Ya, ini kami bekerja sama dengan Satlantas Polresta Banyumas. Kami temukan ada pil, beberapa paket, kemudian juga uang yang hasil jualan obat tersebut. Cinta segitiga yang melibatkan seorang caleg menjadi motif tewasnya Indriana Dewi Eka Saputri. Informasi selengkapnya akan hadir di Liputan Mendalam CSI sesaat lagi. Siapa yang menyangka karena cinta segitiga nyawa Indriana Dewi Eka Saputri meregang di tangan seorang pembunuh bayaran. Publik pun dibuat tercengang lantaran salah satu pelaku ternyata merupakan caleg dari salah satu partai pada pemilu kemarin. Siapakah dia dan mengapa dia begitu tega menghabisi nyawa korban? Selengkapnya dalam Liputan Mendalam CSI bagian kedua, Tumbal Nyawa Cinta Segitiga. Tak ada yang menyangka Indriana Dewi Eka Saputri harus meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda. Dan tak ada pula yang menduga hidupnya harus berakhir dengan tragis di tangan seorang pembunuh bayaran. Proses pengungkapan kasus ini pun tak mudah lantaran ketiga pelaku bermain cantik untuk memanipulasi kematian korban. Meski pada akhirnya tak ada kejahatan yang sempurna. Polisi menggelar rekonstruksi guna melengkapi berkas acara pemeriksaan. Dari sini terungkap jika para pelaku telah merencanakan aksinya bahkan sejak sebelum menjemput korban di tempat kerjanya dengan sebuah mobil rental yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Pada 20 Februari 2024, tersangka DA dan MR mengajak korban ke sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Pelangi Boulevard Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seusai menghabiskan waktu selama 1,5 jam, ketiganya pun kembali menaiki mobil dengan korban berada di kursi penumpang sebelah kiri. Mereka pun akhirnya sempat menepi untuk buang air kecil, yang mana juga menjadi kode kepada MR untuk menjerat korban dengan ikat pinggang.
Setelah meninggal, jenazah korban dibawa ke berbagai tempat hingga akhirnya dibuang ke dalam jurang di Jalan Raya Banjar Cimaragas, Kota Banjar, Jawa Barat. Otak dari kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri tak lain adalah seorang wanita berinisial DPP. Saat peristiwa itu terjadi, ia berada di Jakarta dan menyamar sebagai ojek daring di sekitar rumah korban dengan tujuan memantau kondisi ayah dan ibu korban. Mengejutkan, lantaran DPP ternyata merupakan salah satu calon legislatif yang mengikuti kontestasi pemilu pada 14 Februari lalu. Dari hasil penyidikan polisi, terungkap jika wanita berusia 25 tahun itu memberi syarat kepada kekasihnya DA untuk membunuh korban agar hubungan mereka selama 5 tahun bisa dibina kembali tanpa kehadiran pihak ketiga. Ia pula yang menjanjikan tersangka MR uang sebesar 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Tak heran jika keluarga Indriana meminta hukuman mati terhadap para tersangka. Kalau saya mintanya saya ya, terus terang saya cuma anak satu-satunya yang ngedampingin ibunya, yang hidupin ibunya. Anak saya udah direncana anak saya. Pokoknya saya mintanya hukuman yang setimpal atau hukuman mati gitu aja saya. Entah setan apa yang merasuki jiwa DA dan DPP sehingga mereka tega untuk menghabisi nyawa korban dengan menggunakan jasa pembunuh bayaran. Apakah nyawa sebanding dengan cinta mereka berdua? Wanita itu memiliki karakter posesif ya, ingin menguasai sang pria, kekasihnya secara penuh dan tidak bisa melihat ada kompetitor atau mantan kompetitor ya. Maka dia ingin agar sang kompetitor itu kemudian lalu bahkan mati saja. Dan nampaknya sang pria itu lalu kemudian menjadi cocok dengan wanita yang dominan ini. Sang pria ini nampaknya memiliki karakter submisif, ikutan, mauan, ngalahan gitu ya. Mendengarkan sang ceweknya ini ya, betapapun itu untuk hal-hal yang bersifat fatal atau melanggar pidana. Dan lagi bagi MR, tentu tak ada yang membenarkan tindakan kriminal yang ia lakukan sebagai seorang pembunuh bayaran. Karena memang dia punya satu kebutuhan secara ekonomi, dia sedang terjerat masalah ekonomi, maka begitu dia diiming-imingi uang oleh pelaku, maka dia segera memutuskan untuk ikut. Jadi saya kira itu juga mengindikasikan bahwa memang masih banyak orang-orang yang berpikiran pendek, terbatas, sempit di Indonesia, betapapun sudah cukup secara usia ya, hal mana kemudian mampu membuat yang bersangkutan itu jumping ya pada satu tindakan, satu keputusan untuk melakukan satu tindakan yang serius seperti membunuh. Kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri kembali membuka mata kita bahwa seringkali status pendidikan dan ekonomi tak berjalan lurus dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Selain itu, ternyata masih banyak pula orang-orang yang dengan sadar rela untuk menukar kebebasan dengan sejumlah uang dengan menjadi pembunuh bayaran. Dari Jakarta dan Banjar, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Diduga akibat kebocoran gas, warung makan cepat saji dilalap si jago merah. CSI akan kembali dengan informasinya usai jeda berikut. Diduga akibat kebocoran gas, warung makan cepat saji di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilalap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 7 mobil damkar ke lokasi. Warga terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar warung cepat saji di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur.
Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menyulitkan warga memadamkan api. Upaya warga memadamkan api dengan selang air rumah tangga dan alat seadanya hanya mampu menyelamatkan bagian depan ruko. Api baru bisa dipadamkan usai petugas menerjunkan 7 mobil damkar dan puluhan personil ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul akibat kebocoran gas di warung tersebut. Pada ledakan gas, di dalam setelah terjadi ledakan gas, langsung itu menimbulkan api. Ya, jadi warga datang, ada datang ke pos dan ke kantor sektor. Yang ruko kosong? Ya, jadi untuk ruko bukannya kosong, jadi pegawainya lagi keluar katanya. Karena cuti bersama atau gimana ya keluar. Ya, jadi itu posisi kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Malokolin untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, berikut ini sahabat merupakan video pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau di sini kita lihat ini jalan layang non-tol begitu ya, harusnya tidak boleh ada kendaraan roda 2. Dan ini juga memuat muatan berlebih sahabat. Sudah benar ya pakai helm, bonceng juga tidak lebih dari 1 orang ini bagus. Tapi ya kok salah banget ya Pak ya, mohon maaf ya. Ini jangan ditiru sahabat, sudah masuk ke jalan layang non-tol, muatan berlebih. Aduh Pak, keselamatanmu itu loh yang utama. Sahabat, dalam semua kasus, penting bagi pengendara motor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan mengikuti rambu lalu lintas pada jalan termasuk larangan untuk melintasi jalan flyover. Jika melanggar, ada sanksi denda yang menanti Anda. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.